Shalom Alekim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hidup kami membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang memberi petunjuk untuk kami bisa berjalan di jalan yang benar. Oleh sebab itu, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu, supaya kami bisa memahaminya dan menjadikannya sebagai dasar kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus terangi hati kami, supaya kami sanggup memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Minggu 4 Juli 2021, kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Judulnya adalah berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini sudah sangat populer ya di kalangan orang Kristen, secara khusus ayat yang ke-6a. Dan banyak orang yang menghafal ayat ini. Namun kali ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mempelajarinya, bukan hanya menghafalkan. Mari kita baca ayatnya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama kita akan lihat di sini, kita pelajari judulnya yaitu berkenan kepada Allah. Di ayat yang ke-6a dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan di dalam bahasa Yunani dipakai kata euaristeo. Euaristeo itu sama artinya dengan menyenangkan atau memuaskan sepenuhnya. Kalau dikaitkan dengan Allah di sini tentu menyenangkan hati Allah atau memuaskan Allah. Apa kepentingan berkenan kepada Allah? Apa kepentingan menyenangkan hati Allah? Apa kepentingan memuaskan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini berkaitan dengan bagian yang lain dari ayat-ayat ini, yaitu mengenai upah. Jadi kepentingan berkenan kepada Allah, kepentingan menyenangkan hati Allah, kepentingan memuaskan Allah, ini ada kaitannya dengan upah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah kita rindu untuk diperkenan oleh Allah? Saya rasa pastilah jawabannya kita rindu. Rindu untuk diperkenan oleh Allah. Jadi ini sesuatu bahasan yang penting bagi kita dan harus menjadi bagian hidup kita. Berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah, memuaskan hati Allah. Oleh karena itu berkaitan dengan upah yang akan diberikan oleh Allah sendiri kepada yang diperkenan itu. Kemudian kedua kita akan lihat cara untuk berkenan kepada Allah. Ayat 6a kita baca lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Untuk berkenan kepada Allah, untuk diperkenan oleh Allah, itu berarti dengan iman. Dengan iman. Berkali-kali saya sampaikan bahwa iman itu pistis. Itu artinya percaya dan mempercayakan diri. Ya. Percaya dan mempercayakan diri.
percaya kepada Allah, percaya keberadaan Allah, percaya bahwa Allah itu ada, dan mempercayakan diri kepadanya. Itu namanya beriman. Mari kita lihat ada alasan mengapa iman. Ini dikatakan di bagian selanjutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi mengapa ada iman? Ya karena orang itu berpaling kepada Allah. Berpaling kepada Allah. Kata berpaling di dalam bahasa Yunani dipakai kata proserchome. Proserchome itu artinya datang atau pergi atau mendekat. Kan kalau datang atau pergi itu kan sama aja. Saya datang ke Jakarta, itu sama dengan saya pergi ke Jakarta, begitu. Tetapi lebih mendasar lagi yaitu mendekat. Karena sudah mendekat kepada Allah. Karena sudah berpaling itu berarti karena sudah mendekat kepada Allah. Masa sudah mendekat kepada Allah tidak ada iman? Masa sudah mendekat kepada Allah tidak ada iman? Itulah mengapa kita bicarakan iman? Ya karena sudah berpaling kepada Allah. Sudah mendekati Allah. Jadi mustahil kalau tidak ada iman. Itu karena artinya 180 derajat perubahannya. Tadinya adalah mengarah kepada berhala, lalu kemudian mengarah kepada Allah, itu maksudnya. Tadinya menyembah yang lain, lalu menyembah kepada Allah, itu maksudnya. Yang dikatakan proserchome tadi, mendekat atau berpaling. Ya itu maksudnya. Jadi sudah berpaling, sudah mendekat, sudah arahnya kepada Allah, tidak lagi kepada berhala, dewa, patung-patung atau apapun juga, maka ya pasti ada iman di sana. Ya, ada iman di sana. Kita lihat wujudnya seperti apa sih iman. Kalau dibaca di ayat itu dikatakan, ia harus percaya kepada Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Itulah iman. Itulah iman. Percaya bahwa Allah ada. Menarik. Kata yang dipakai di sini adalah estin. Estin itu ya kalau kata kerja gini aktif indikatif orang ketiga tunggal. Jadi menunjukkan karena kini itu menunjukkan senantiasa. Terus menerus. Jadi yang namanya iman itu adalah percaya bahwa Allah itu ada senantiasa atau terus menerus ada. Nah ini kontras dengan ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada, yang mengatakan Allah tidak ada, itu ateis. Namanya juga tidak teos itu Allah. Jadi Allah tidak ada, ateis. Tetapi iman adalah percaya bahwa Allah itu ada senantiasa. Kemudian wujud yang kedua kita lihat di sini, dan bahwa Allah memberi upah. Dan bahwa Allah memberi upah. Jadi yang namanya iman di sini itu percaya akan keberadaan Allah yang senantiasa itu, dan percaya bahwa Allah akan memberi upah. Upahnya apa? Upah itu apa? Upahnya adalah menemukan diri Allah sendiri. Makanya dilanjutkan dengan kalimat begini, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada orang yang mencari Dia, itu artinya orang yang beriman, orang yang mendekat kepada Allah, orang yang percaya kepadanya, orang yang datang berpaling kepadanya, maka upahnya adalah orang itu akan menemukan Allah. Garis bawahi Bapak Ibu, ini penting. Iman yaitu berpaling kepada Allah, yaitu percaya akan keberadaan Allah, yaitu percaya akan bahwa Allah memberikan upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan ini. Mengapa ini penting? Oleh karena ketika
seseorang beriman kepada Allah, ketika seseorang percaya kepadanya, ketika seseorang mendekat kepadanya, ketika seseorang percaya bahwa dia memberikan upah, maka Allah berkenan menyediakan diri untuk ditemui orang itu, untuk dijumpai orang itu, untuk ditemukan oleh orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan itu artinya orang itu menemukan kehidupan. Perhatikan ini. Ketika orang sungguh-sungguh mencari Allah, yaitu iman tadi, dan Allah berkenan ditemui, maka orang itu mendapatkan kehidupan. Jasmani maupun rohani. Jasmani maupun rohani. Kan rohani seseorang ini sudah karena dosa dianggap mati begitu ya. Ya sudah tidak berdaya lagi. Tetapi kalau dia beriman, yaitu mencari sungguh-sungguh Allah, maka dia akan menemukan kehidupan itu. Rohaninya hidup. Rohaninya hidup. Dia akan menemukan kehidupan. Rohani maupun jasmani. Dengan kata lain, kalau dikaitkan dengan keberadaan seseorang atau manusia yang harus menerima hukuman karena dosa, maka orang yang mencari Allah itu, orang yang beriman kepada Allah itu akan memperoleh keselamatan. Jadi betapa pentingnya ini. Mari kita pahami dengan sungguh. Jadi Allah berkenan kepada seseorang yang mencari Dia. Allah akan bersedia ditemukan oleh orang yang beriman, yaitu yang mencari Dia, yang mendekat kepadanya, yang percaya Dia ada, yang percaya Dia memberikan upah. Maka diberikan upah itu, yaitu menemukan Dia, yang berarti menemukan kehidupan jasmani maupun rohani, dan menemukan keselamatan bagi dirinya. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi berkenan kepada Allah itu berarti berpaling, karena ada iman, berpaling kepada Allah 180 derajat, berpaling kepada Allah. Dan dia percaya akan keberadaan Allah, dan dia percaya bahwa Allah akan memberikan upah. Dan karena Allah berkenan, ada iman seperti itu, maka dia memberikan upah, yaitu orang itu akan bisa menemukan Allah yang sejati, yang berarti menemukan kehidupan jasmani maupun rohani, yang terutama tentu rohani, dan menemukan keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita bisa terapkan dari ayat ini? Yang pertama, pastikan bahwa Anda adalah orang beriman. Pastikan bahwa Anda orang beriman. Yaitu Anda dan saya tentunya berpaling 180 derajat dari sesembahan yang lain kepada Allah. Dari berhala-berhala kepada Allah. Dari patung-patung dewa-dewi kepada Allah. Pastikan Anda beriman. Berpaling dari berhala, berpaling dari hal-hal yang disembah sebelumnya kepada Allah. Percaya bahwa Allah itu ada senantiasa. Juga akan keberadaan Allah dan karyanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya beriman itu berarti percaya kepada Allah dan juga kepada Yesus. Yesus katakan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Akan apa? Akan penebusan oleh karena kematiannya di kayu salib. Akan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jadi pastikan Anda adalah orang beriman. Kemudian yang kedua, milikilah iman kehidupan juga. Jadi saya pernah menjelaskan bahwa iman yang pertama itu iman keselamatan, yaitu percaya kepada Allah dan Yesus Kristus yang menyelamatkan.
Dan yang kedua, iman kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini kita perlu beriman. Miliki iman kehidupan. Karena saat ini itu yang harus menonjol, harus ditampilkan bahwa kita beriman. Ya, kayaknya situasinya tidak memungkinkan, tetapi kita menjadi orang yang beriman. Ya, situasi seperti ini mungkin Anda mengalami berbagai macam ganjalan kehidupan ini dan sulit untuk keluar, maka iman kehidupan itulah yang akan menyelamatkan Anda. Maka berimanlah. Tetapi yang ketiga, sabar. Sabar untuk menunggu upah dari Tuhan. Kehidupan kekal itu memang bisa dinikmati sekarang, tetapi nyata pada saat nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Sabar nunggu waktu itu. Tetapi juga sabar menunggu jawaban-jawaban dari iman kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak beriman, apapun yang kita lakukan itu tidak bisa berkenan kepada Allah. Dan kalau kita tidak berkenan kepada Allah, tidak ada upahnya. Ya, makanya dari itu tetap beriman, sabar, sabar. Jalani kehidupan ini sebagaimana biasa, tetapi dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita bekerja, kita melayani, kita hidup di tengah keluarga, masyarakat. Kita harus tetap beriman kepada Allah di dalam nama Yesus. Maka upah itu pada waktunya akan diberikan kepada kita. Kalau upah menemukan Dia, kan kita sudah mendapatkannya. Kita sudah menemukan Tuhan yang sejati. Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah menemukan, artinya kehidupan kekal dan keselamatan surgawi itu sudah jaminan bagi kita. Tetapi dalam kehidupan ini kita masih membutuhkan iman. Iman supaya apa? Supaya kita menemukan upah yang dari Tuhan, yaitu jawaban-jawaban untuk apa yang kita imani, untuk segala persoalan yang kita hadapi. Sabar. Jadi sekali lagi, pastikan Anda beriman kepada Allah dalam Yesus dan milikilah iman kehidupan serta sabarlah menunggu upah itu. Pada saatnya Anda akan mendapatkan upah. Jawaban bagi doa Anda akan dinyatakan pada waktu Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa